Di sisa-sisa ujung tahun yang berantakan, anak kecil ini tengah kehilangan jalan pulang. Di bawah hujan bulan Desember, ia menangisi semua kegagalan yang datangnya bertautan. Lantas mengapa masih di sini? Ia bertanya kepada angin yang menerbangkan mimpinya jauh ke atas awan. Memandangi betapa tingginya ia harus terbang, yang padahal sayapnya sedang dipatahkan keluarganya sendiri, orang terdekatnya, hingga rumahnya sendiri pun sudah tidak pantas disebut rumah. Karena isinya hanya kekacauan yang melulu datang, meninggalkan seorang anak kecil yang kehilangan pundaknya. Anak kecil tadi dipaksa untuk berlarian ke kota, di mana semua mimpi berserakan di sana. Entah mana saja mimpi yang layak menjadi nyata, atau mimpi yang memang seharusnya dibiarkan saja berserakan di tengah jalan. Menanti kendaraan lewat, lalu melenyapkannya dengan seksama di depan mata. Anak kecil tadi hanya terdiam, melihat mimpinya yang digerus keadaan. Air matanya tumpah, seolah pertanda akan datang kata menyerah. Diam-diam memunguti sisa-sisa kepingan yang mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Barangkali satu, maka akan ia jaganya sedemikian rupa. Dibingkainya bersama harapan-harapan keluarga, lalu memandanginya dari atas dipan-dipan yang sering dijadikan tempat menangis paling aman. Anak kecil tadi menamai kamarnya sebagai ruang kecewa, tempat kembalinya tubuh mungil yang seharian dibantai keadaan. Tempat meluapkan amarah, kesedihan, dan semua emosi menjadi satu yang tumpah dalam semalaman. Anak kecil itu sedang kehilangan jalan pulang. Ia bingung harus kemana. Karena untuk kembali ke rumah adalah sebuah keputusan bodoh yang mungkin akan dicibirkan oleh tetangganya. Namun sisa napasnya sudah terlalu sesak di kota rantau tempat ia tinggal sekarang. Anak kecil itu sendirian, luntang-lantung bagaikan seekor anak ayam yang kehilangan induknya. Dan ternyata bukan saja hanya anak ayam itu yang kehilangan induknya, tapi juga anak manusia ini sekarang sedang kehilangan ibunya. Ibunya jauh sekali. Tidak ada lagi tempat untuk ia menangis sambil diusap-usap kepalanya. Tidak ada lagi tempat paling aman untuk sekedar mengeluhkan keadaan. Bu, aku sakit. Sekarang ini anak kecil tadi dipaksa pura-pura jadi manusia paling bahagia di depan semua orang. Menyimpan semua badainya diam-diam, yang padahal anak kecil ini sedang butuh-butuhnya pertolongan. Barangkali akan ada manusia baik yang datang untuk sekedar memberinya harapan. Harapan untuk hidup satu hari lagi, di tengah hidup yang selalu ingin ia akhiri. Sebab itu ia masih bertahan, demi harus adanya kehidupan setelah ini. Ia tidak ingin anaknya kelak merasakan apa yang ia rasakan. Dari hal paling malang itu, ia masih percaya bahwa akan ada kehidupan menarik di depannya kalau ia memilih untuk tetap hidup lebih lama. Karena percaya atau tidak, seorang anak kecil yang dipatahkan keluarganya sendiri adalah seorang perencana yang handal untuk kehidupan keluarganya di kemudian hari. Ia akan sangat pandai mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang baik, orang yang kuat, orang yang tegar berjuang, hingga pandai menerima keadaan dan berdamai dengan kenyataan. Akan dibantu anaknya menyusun mimpi, agar tidak seperti mimpinya yang luruh. Akan dibantu anaknya menjalani kehidupan, agar tidak seperti hidupnya yang buruk, kelam dengan kegelapan, dan melesat dalam diam hingga menjadikan hidupnya hitam. Hanya percaya yang ia andalkan sampai saat ini, bahwa dari hitamnya kehidupan akan lahir kehidupan baru yang lebih terang. Mari kita semogakan saja hal-hal baik yang selalu menjadi doa anak-anak kecil ini, karena kita tidak pernah tahu doa mana saja yang sedang butuh-butuhnya jawaban.